Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehanya ibu guru di rumah? Semoga semuanya tetap sehat dan baik saja di rumah. Kita masih ada di pembelajaran di tema 3 ya nak ya. Subtema 1. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 di muatan bahasa Indonesia, kita menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi itu kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Agar kita mudah memahami, kita harus dapat tahu struktur dari teks eksplanasi tersebut, yaitu teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelasan atau isi, dan penutup. Sama tadi penjelasannya sebelumnya. Jadi fungsinya untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelasan berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, sekarang kita masuk di rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibedakan antar dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka, saklarnya tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Jadi pada rangkaian listrik terbuka, lampunya tidak menyala. Nah, yang gambar di sebelahnya itu rangkaian listrik tertutup. Saklarnya terhubung sehingga arus listrik mengalir. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Jadi, yang membedakan, sedangkan rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Jadi, di saklar itu yang ada tulisan on off-nya itu, di situ kalau pada rangkaian paralel, dia ada lagi kabel yang terhubung ke lampu yang satu. Oke, paham? Tapi kalau di rangkaian seri itu satu saja alirannya. Jadi kalau dimatikan saklarnya, itu kedua lampunya mati pada rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel itu bisa jadi satunya saja mati. Satu lampu saja mati. Seperti itu. Rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ini Bu Guru tadi jelaskan. Ciri-ciri rangkaian seri dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Oke, ini
Cara membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada rangkaian seri. Rangkaian seri ini dimana L1 itu adalah lampu yang pertama, L2 adalah lampu yang kedua. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu pertama padam, lampu kedua juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter atau lampu hias. Yang pertama adalah bahannya baterai. Baterainya 2 biji saja ya anak ya. Terus bohlam kecilnya juga 2 bohlam kecil. Terus saklarnya yang 2 ya, 2 arahnya. Oke, ini gunting, terserah mau gunting bagaimana. Selanjutnya kabel secukupnya, kurang lebih 1 meter lah, sudah bisa itu. Alas kardus, selotip bisa yang kecil. Terus langkahnya, rekatkan baterai, direkatkan positif yang agak mencong ke atas, yang agak ada munjung ke atas begitu, itu positif, dan yang rata begitu negatif. Itu dihubungkannya positif negatif, positif negatif. Terus diisolasi ya. Terus kabelnya dipotong, dikupas bagian ujungnya. Kita potong bagi sekitar seukuran kardusnya kalian. Ini hanya contoh ya nak ya. Kita lihat ini dipotong-potong. Selanjutnya kita hubungkan ujungnya fitting lampu itu, dihubungkan dengan dikupas sedikit itu ujungnya kabel, kelihatan yang kuning-kuning dalam, baru dihubungkan sama ujung fittingnya. Selanjutnya dihubungkan. Ini dalam gambar ini, dalam video ini kita lihat itu dia pakai 3 lampu. Untuk tugasnya kalian pakai 2 lampu saja ya. Jadi kalian bikin 2 lampu, pakai 2 lampu. Jadi sambungkan kabelnya ya sesuai. Jadi kalau mau menyambungkan itu diiris baru sampai kuningnya kelihatan, baru ditaruh di sambung, baru diputar-putar supaya kan semua tersambung ya anak ya, tersambung dengan baik. Ini lagi itu yang kuningnya ada ujungnya kelihatan. Dikupas kulitnya ya, dikupas kulitnya. Setelah itu diputar-putar seperti itu, diputar-putar. Setelah itu pasangkan lampunya ke fittingnya. Fitting namanya itu, yang dudukan lampu itu namanya fitting ya. Kita masukkan semuanya. Jadi yang kalian praktekkan nanti hanya 2 lampu ya nak ya, 2 bohlam, 2 lampu sama fittingnya pada rangkaian seri. Jadi kalian hubungkan, kalian kasih nyala seperti ini. Jadi nanti dipraktekannya kalian praktekkan sampai nyala lampu seperti ini. Kalau sudah menyala seperti ini, artinya semua terkabel tersambung dengan baik. Oke.
Selamat bekerja anak soleh dan soleha di rumah. Ibu guru tunggu tugasnya ya. Jadi kalian matikan saklarnya, baru kalian hidupkan lagi. Kalau menyala semua, berarti praktek kalian berhasil.